Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Haji Priyadi, SKMM Kes yang sudah hadir bersama-sama kita. Kemudian Bapak Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, Ibu-Ibu Dekan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen, narasumber kita, Ananda ya, Nandana ini panggilan Nanda aja sama sini. Dona Aprilia SPD dari Tanjung Pinang. Kemudian moderator kita pada hari ini juga sudah hadir, Dinda Insinyur Nariman Hadi, MM, juga Bapak dan Ibu dosen, kemudian adik-adik, anak-anak mahasiswa yang kami hormati. Baiklah, acara ini akan kita segera mulai. Untuk itu, terlebih dahulu, kami ingin meminta kesediaan daripada Bapak Rektor kita untuk memberikan kata pembukaan sebelum acara ini kita dimulai. Kepada Pak Rektor, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arman Linggawisnu, Bu Nariman Hadi, Mbak Dona Aprilia, Pak Alsal Andri, Pak Agus Nadi, Desti, Richard Sambera, Elsa Aprilia, Siti Nurjana, dan semua yang sudah join dalam link Zoom meeting Unique Entrepreneur Center. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui Zoom meeting ataupun webinar Unique Entrepreneurship Center yang diselenggarakan oleh Unique bekerjasama dengan Pak Arman Linggawisnu selaku Direktur Riau Entrepreneur Center. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Arman, Bu Nariman Hadi, dan Mbak Dona Aprilia dan kawan-kawan semua mahasiswa ataupun peserta yang sudah hadir bersama kita. Saya mungkin tidak akan lama ya menyampaikan sepatah dua patah kata ya sebagai pembukaan ini. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Arman yang selalu setia bersama kita, dan juga terima kasih kepada Dinda Dona Aprilia SPD yang baru lulus ya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam ya di Tanjung Pinang. Ya, benar ya. Nah, dengan predikat cum laude ya beberapa waktu yang lalu. Dan juga kepada Bu Nariman Hadi yang bersedia sebagai moderator pada hari ini. Jadi kemarin siang ya saya memimpin rapat di Universitas Islam Kuantan ini dalam tim manajemen. Saya sudah sampaikan kepada semua dekan, kepada semua wakil rektor 1, 2, dan 3 bahwa mulai semester genap nanti semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Unique Entrepreneurship Center. Jadi nanti kita akan libatkan semua dosen yang mengajar kewirausahaan di semua program studi. Ada sebagian yang mengajar di semester ganjil dan ada sebagian yang mengajar di semester genap. Sehingga tidak menumpuk di semester ganjil semua, tetapi juga ada sebagian di semester genap. Jadi setiap minggu, tepatnya hari Jumat pagi, kita akan selenggarakan pelatihan kewirausahaan ini, dan kita sudah sepakati kemarin bahwa mata kuliah kewirausahaan mulai tahun 2023 berjumlah 3 SKS. Jadi 2 SKS-nya teori, 1 SKS-nya praktek. Nah, jadi kita akan selipkan ya 1 SKS-nya itu untuk pertemuan Unique Entrepreneurship Center. Nah, kemudian kita agak bersabar saja dalam 1 bulan ke depan ya.
selesai semester ganjil ini kita akan memulai semester genap dan itu akan terjadwal dan insya Allah pesertanya semuanya akan hadir itu ya dari mahasiswa karena diwajibkan dan mengisi absen. Kemudian kita akan buat nanti topik-topiknya itu setiap minggu ya dengan narasumber yang kita undang nanti semua sudah akan terprogram dan bagian dari SAPS ya, Student Activity Performance System di Universitas Islam Kelantan Sengingi. Nah, ini saya kemarin sudah tugaskan kepada WR3 dan kepada semua dekan yang ada di Unix untuk disampaikan kepada semua ketua prodi dan dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan. Sehingga Unix ada ciri khusus ya, selain dakwah Islamiyahnya ya juga unggul di bidang entrepreneurship center. Nah, itu diantaranya informasi yang bisa saya sampaikan, Pak Arman, Bu Nariman Hadi, ya, yang juga sebagai dosen pengajar kewirausahaan, saya dengar ya, bersama Bu Dian dan Bu Mahrani, ya, dan kawan-kawan yang lain. Nanti kita akan undang nanti narasumber-narasumber yang juga berkompeten. Kita akan dengarkan bersama, akan berikan kesempatan kepada Donna Aprilia SPD untuk berbagi pengalaman, terutama dengan topik hari ini, yaitu kunci sukses jika ada keinginan dan ada niat, maka laksanakan. Laksanakan tentu segera ya, tidak berpikir panjang, tetapi segera lakukan apa yang Anda pikirkan dan catat apa yang dipikirkan kemudian di action dilakukan segera ya sehingga tidak hanya banyak ide tetapi satu ide satu action satu ide satu action dan seterusnya itu barangkali yang bisa ya saya tangkap dari topik kita hari ini. Jadi kalau ada niat ada keinginan maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh segera. Demikian saya pikir saya akan mengikuti webinar ini ya. Kemudian mungkin ya sambilan ya saya kebetulan ada kegiatan tetapi mohon izin mungkin beberapa saat nanti saya akan off kamera ya. Tapi saya juga akan menyimak perjalanan atau proses dari webinar ini. Mudah-mudahan adik-adik atau kawan-kawan semua, ya Bapak Ibu yang sudah join ya dalam grup ini, mudah-mudahan bisa proaktif juga ya, terlibat aktif dalam webinar ini. Nah, saya lihat memang nama-nama yang sudah join di sini adalah nama-nama yang sudah selalu join ya dan mayoritas adalah yang dapat beasiswa saya lihat ini ya ini nanti akan menyebar tentu saya pesankan kepada dekan dan ketua prodi serta wakil rektor ya sehingga kepesertaannya makin hari makin bertambah bukan makin hari makin berkurang ya karena sukses itu adalah hak kita semua ya dan kita tentu ingin kehidupan kita jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Nasib kita tentu lebih baik daripada nasib orang tua kita, nenek datuk kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha dan niat baik kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti webinar ini. Saya kembalikan kepada Pak Arman Hingga Wisnu dan Bu Nariman Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor yang telah menyampaikan kata sambutannya dan himbauan-himbauannya kepada kita bersama. Namun sebelum saya serahkan ini ke moderator, saya izin sebentar untuk sekitar 3 menit untuk menampilkan ini profil dari waktu wisuda Dona ya, di Tanjung Pinang. Ini permintaan dari mereka di sana biar nanti ini ada di YouTube kita. Izin ya Pak Rektor ya. Sebentar, 3 menit cuma. Silakan Pak. Ya.
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum atau STIMU Tanjung Pinang mewisudakan sebanyak 79 orang mahasiswa di tahun 2022 ini. Prosesi wisuda digelar di Komforta Hotel pada Selasa pagi dengan dihadiri langsung Ketua Koordinator Kopertis Wilayah 12 Riau Kepri. Sebanyak 79 mahasiswa di tingkat akhir STI Miftahul Ulum Tanjung Pinang resmi menyandang status gelar sarjana setelah menjalani proses wisuda yang sakral di Hotel Komforta Tanjung Pinang pada Selasa pagi. Adapun wisudawan-wisudawati tersebut tersebar di 4 jurusan program studi, yakni sebanyak 44 orang dari jurusan Pendidikan Agama Islam, 14 orang dari jurusan Ekonomi Syariah, dan 8 orang dari jurusan Hadis Bahasa Inggris, serta 13 orang dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Prosesi wisuda yang rutin setahun sekali ini turut disaksikan Ketua Koordinator Kopertis Wilayah 12 Riau Kepri, Profesor Dr. Khairuna, yang juga merupakan Rektor UIN Suska Pekanbaru, staf ahli Gubernur Kepri Budi Harto, serta mitra dan para tamu undangan termasuk orang tua wali para mahasiswa yang diwisuda. Ketua STI Miftahul Ulum Tanjung Pinang Amir Husin berharap setelah resmi diwisuda, para alumni STI, para wisudawan dan wisudawati angkatan ke-22 ini menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul di tengah masyarakat dengan menguasai ilmu dan teknologi. Kita lanjutkan dengan sesi acara langsung. Wisuda hari ini yang ke-22, kita berharap pendidikan bisa mandiri menjadi sumber daya manusia yang penting di tengah masyarakat dan menguasai ilmu, menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan ini. Jadi kita harus bisa menguasai agama, ya kan, dengan membawa diri sesuai dengan intelektual, ya, intelektualitasnya, spiritual, emosional, dan insya Allah nanti bisa punya inisiatif hidup di tengah-tengah masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam berkarya, karena akan dilanjutkan dengan sesi acara. Diharapkan untuk dapat langsung mengambil lomba. Kita harus menyesuaikan diri. Barangkali itu aja. Dari jurusan Pendidikan Agama Islam ditetapkan sebagai mahasiswa dengan nilai IPK terbaik yakni 3,96 dengan predikat cum laude atas jasa dosen dan terutama kedua orang tuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya sudah diwisuda. Alhamdulillah sudah mendapatkan predikat cum laude. Saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar saya Miftahul Tanjung Pinang, terutama untuk kedua orang tua saya yang sudah berjasa hingga saya bisa sampai wisuda pada hari ini. Alhamdulillah dengan baik, untuk Bapak Ibu dosennya juga baik, dan saya merasa nyaman untuk menimba ilmu di STI Miftahul Tanjung Pinang. Jadi saya juga mengajak teman-teman, jika kalian berminat untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, mungkin bisa menjadikan STI Miftahul Tanjung Pinang sebagai salah satu kampus tujuan. 20 April 2000, IPK 3,26. Baik, terima kasih ya sudah menyaksikan bersama-sama. Selanjutnya acara ini kami serahkan kepada moderator, kepada Dinda Insinyur Nariman Hadi MM. Kami persilakan. Terima kasih Bang Arman Lingga Wisnu SE sebagai penyelenggara webinar Unik Entrepreneurship Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Bang suaranya? Bisa, bagus. Iya. Bagus, suaranya bagus. Iya, sebelumnya kami kembali mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada hari ini dalam rangka penyelenggaraan webinar Unik Entrepreneur Center, dan kami berharap dari webinar-webinar yang akan diadakan dan telah diadakan akan timbul para entrepreneur baru, terutama dari kalangan mahasiswa
terutama ketika mereka telah lulus nanti dari universitas. Dan untuk itu sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor Universitas Islam Kuantan Singini, yaitu Bapak Dr. Haji Nopriyadi SKM MKes. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu dosen UNIX yang sempat hadir pada hari ini. Dan dari layar monitor saya juga melihat ada beberapa mahasiswa UNIX yang telah kami undang dan kebetulan hari ini berkenan hadir. Sebenarnya saya juga mengundang beberapa ibu-ibu dari komunitas tertentu untuk hadir di sini untuk mendapatkan inspirasi dari perjuangan narasumber kita hari ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ananda Donna Aprilia SPD, yang baru saja menyelesaikan perkuliahannya pada SAI Mifatul Ulum dan diwisuda pada angkatan 22 baru lalu. SAI Mifatul Ulum ini berlokasi di Kota Tanjung Pinang dan Ananda Donna Aprilia memperoleh predikat cum laude dengan IPK 3,96. Di usia 22 tahun, Donna sudah menoreh prestasi di mana beliau dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan berbagai pengalaman hidup yang akan kita dengar hari ini. Pengalaman hidup ini yang membuat Ananda Donna terpacu untuk meraih prestasi dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Donna berasal dari, kalau kita bisa bilang di sini, campuran antara Kuantan Singini, di mana ayah beliau berasal dari Kecamatan Inuman, Kuantan Singini, dan ibu berasal dari Tanjung Pinang, Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Hidup dalam keluarga yang sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai pekerja harian dan ibu hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi semangat Donna dalam meraih cita-citanya dapat kita hargai, di mana pada pagi hari Donna mengisi waktunya dengan kuliah, sementara siang hingga malam hari mengisi waktunya dengan bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Nah, inilah motivasi yang perlu kita ambil dari seorang Donna, di mana di usia remaja umumnya anak-anak mengisi waktu dengan bersenda gurau, bermain bersama teman-teman, tetapi seorang Donna sudah memiliki visi dan misi hidup yang jauh ke depan sehingga dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu dengan predikat yang cum laude. Ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, Bapak dan Ibu, Ananda, para mahasiswa sekalian, baiklah kita akan panggil narasumber kita hari ini, Donna Aprilia SPD, yang memiliki tema presentasinya hari ini, yaitu kunci sukses adalah jika ada keinginan dan niat, laksanakan. Dan tanpa memperpanjang waktu, kepada Ananda Donna Aprilia SPD, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan puji dan syukur atas rahmat yang telah diberikan Allah
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan walaupun secara virtual pada hari ini yang alhamdulillah insya Allah semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita semuanya bisa hadir, bisa hidup di zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita dapat rasakan sampai saat ini, di mana kita tahu sebelumnya dunia kita ini adalah zaman kegelapan. Namun berkat baginda Rasulullah kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan yang insya Allah dengan mudah bisa kita dapatkan. Baik Bapak Rektor Unix, Bapak Dr. Haji Nopriyadi SKM MKes, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Arman Lingga Wisnu SE sebagai Ketua Penyelenggara Webinar Unix Entrepreneur Center, Ibu Insinyur Nariman Hadi MM selaku moderator pada hari ini, Bapak Ibu dosen Unix yang hari ini berkesempatan untuk hadir, serta para mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Saya ada sebuah pantun, karena saya lahirnya di Tanjung Pinang, maka adalah satu bait pantun. Dara berlarian di atas titian, bujang sibuk melompat-lompat. Terima kasih atas kesempatan, harap bermanfaat hasil yang didapatkan. Mantap. Mantap. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, nama saya Dona Aprilia. Alhamdulillah tadi bulan Desember ini di wisuda, jadi ada nambah Dona Aprilia SPD. Yang mana gelar ini merupakan gelar yang memang sudah diimpi-impikan sejak dulu kala. Karena kita semua pasti mempunyai impian untuk memiliki sebuah gelar. Karena waktu kita sekolah dulu selalu berpikir, wah orang yang punya gelar tuh kayaknya keren. Wah namanya bisa lebih panjang nih kalau kita punya gelar. Nah dari situlah mungkin lahir nih motivasi bahwasanya wah saya harus punya gelar. Kalau tidak bisa banyak mungkin satu sudah alhamdulillah. Saya ulangi, nama saya Dona Aprilia, ada SPD-nya. Saya merupakan alumni dari STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, sebuah kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama bernama STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Baik, karena di tanggal 20 Desember lalu saya diwisuda, mungkin sedang orang bilang namanya naik daun. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk diundang menjadi narasumber di acara webinar Unix Entrepreneur Center. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua yang masih menjalankan proses perkuliahan. Mudah-mudahan motivasi yang akan saya sampaikan hari ini bisa sampai kepada kawan-kawan semua, sehingga kawan-kawan semua bisa termotivasi untuk semangat menuntaskan kuliah sampai bisa dapat gelar. Ibu izin, Dona mau share screen boleh? Silakan Dona. Silakan. Baik, Pak. Silakan, sudah bisa.
Ya, sudah bagus, kelihatan. Ada ya, Pak? Ya. Baik, sebagaimana tema kita pada hari ini, jika ada keinginan dan niat, maka laksanakan. Nah, menurut Dona, mengapa Dona hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang masih duduk di bangku kuliah hari ini? Mungkin dikarenakan Dona ini adalah mahasiswa yang tidak hanya menyandang gelar mahasiswa, tetapi juga Dona itu kuliah sambil kerja. Dan alhamdulillahnya, pas wisuda, Dona bisa dapat predikat cum laude. Mungkin itu yang membuat seorang Dona Aprilia bisa diundang menjadi narasumber di sebuah universitas besar mungkin yang ada di Kuantan Singgingi. Maka ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Baik, di tampilan yang akan saya tampilkan, ini bisa kita lihat ada time management for study and work. Dan di bawahnya, jika ada keinginan dan niat, do it, laksanakan. Ini adalah sebuah motivasi untuk kita semua yang ingin sukses. Jadi kita mungkin di sini akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, mungkin lebih tepatnya berbagi cerita Dona, bagaimana Dona bisa memanajemen waktu untuk kuliah, untuk kerja, dan juga bisa mendapatkan gelar cum laude tadi. Kalau mahasiswa hebat, kalau kalian memutuskan untuk kuliah, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena berdasarkan pengalaman yang Dona dapatkan di kampus, ada sebagian mahasiswa yang mungkin mereka awalnya tuh sangat ingin sekali yang namanya kuliah. Mereka ingin sekali kuliahnya tuh sampai tuntas gitu, sampai selesai. Sampai orang tuanya bisa datang hadir ke wisuda mereka untuk lihat anaknya dipasangin toga. Nah, kalau misalnya kita sudah berpikir, wah saya mau kuliah nih, berarti kan itu sudah niat. Kita sudah daftar, sudah pilih kampus. Berarti kita memang mau kuliah. Kalau kita sudah milih jalan itu, maka kita nggak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti, bisa saja kita dikatakan gagal. Kita bisa dikatakan orang yang tidak mau berusaha. Karena kalau kita punya keinginan mau kuliah, tentu segala cara yang halal tentunya pasti kita lakukan. Nah, kalau kita sudah daftar kuliah misalnya, itu otomatis pasti orang tua kita sudah setuju. Mungkin banyak pikiran lah mungkin di benak kita, wah nanti bisa nggak ya, bayar SPP-nya gimana ya, kalau ada biaya yang lain gimana ya. Itu nggak apa-apa, masuk list kita sebagai catatan. Tetapi bukan menjadi alasan untuk kita berhenti. Karena bukan hanya main berpikir, hanya menerka-nerka, bukan. Tetapi memang pengalaman di sekitar lingkungan saya, ada orang kuliah sampai semester 3 aja berhenti. Entah itu kendala biaya atau kendala pelajarannya susah atau apapun alasan mereka kita juga kurang tahu. Tetapi ada, bahkan udah semester 5 mereka berhenti. Sisa 3 semester lagi padahal. Kan sampai 8 semester. Maka dari itu di awal, kita pilih kuliah, pasti kita sudah mikir, wah saya mau kuliah sampai selesai. Nah, itu harus kita selesaikan. Jangan pernah kita berpikir untuk berhenti. Kalau misalnya kita ada kendala biaya kan kita bisa ambil cuti gitu. Atau kan di kampus juga nggak menutup kemungkinan ada menerima mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Nah, apapun rintangan dan halangan, kata anak zaman sekarang, gaskan aja. Kalau niat kita baik, insya Allah pasti akan Allah mudahkan. Nah, dulu waktu Dona sekolah, sempat berpikir, kemungkinan, ada nggak ya kemungkinan untuk kuliah? Karena dulu Dona berpikir, kuliah itu mahal. Dan kemungkinan untuk kuliah itu pasti kecil. Melihat lagi, bahwa orang tua Dona juga bukan pegawai negeri. Tetapi
hanya pekerja harian biasa. Nah, dulu waktu Dona SD, ayah itu masih kerja kayak jual minyak tanah, antar minyak tanah. Kemudian waktu Dona SMP sampai SMK, ayah itu kerja sama saudara, antar galon. Nah, kalau kita mikir gitu kan pasti mikir, wah kesempatan saya kuliah ini kecil, bahkan mungkin nggak ada gitu. Karena suka searching juga, biaya kuliah mahal, kesempatan beasiswa pun sedikit, itu pun terpilih untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, tetapi karena keinginan itu kuat, nah, alhamdulillah bisa kuliah. Mungkin teman-teman ada yang pernah memikirkan hal yang sama sebelum masuk ke Unix. Apa sebutannya Unix ya Pak? Unix atau Unix? Unix. Unix. Nah, sebelum masuk ke Unix, mungkin pernah berpikir, wah dulu saya berpikir juga nih, nggak mungkin bisa kuliah. Ada nggak teman-teman pernah berpikir seperti itu? Atau cuma pemikiran Dona aja? Halo? Pernah? Pernah. Pernah. Dona kira Dona sendiri yang mikir, wah nggak mungkin nih bisa kuliah. Tapi ternyata punya teman. Tapi alhamdulillah kita sampai ya teman-teman di bangku kuliah. Alhamdulillah. Tidak ada pemuda yang tidak mempunyai impian, apalagi seorang mahasiswa. Kalau kita bisa, pasti semuanya itu mau kita lakukan, termasuk menjalankan aktivitas kuliah sambil bekerja. Nah, di sini Dona bukan mengajak teman-teman semua untuk kuliah sambil kerja, bukan. Tetapi ini adalah salah satu solusi kalau kita minim biaya tapi mau kuliah. Nah, jadi kuliah sambil kerja itu bisa dijadikan salah satu pilihan agar kita bisa tetap kuliah. Nah, untuk informasi juga, bahwasanya kuliah sambil kerja ini juga Dona angkat sebagai judul skripsi Dona, yang alhamdulillah pas yudisium dapat nilai A. Nah, pernah tidak muncul di benak kalian untuk kuliah sambil kerja? Teman-teman boleh dijawab? Tidak. Nggak pernah? Ada nggak mahasiswa Unix yang kuliah sambil kerja? Ada. Ada ya? Ya. Mungkin yang nggak kuliah sambil kerja memang fokus mereka itu kuliah aja. Nanti habis kuliah baru kerja. Ya, seperti itu sebenarnya enak. Nah, kita bisa lebih fokus kuliahnya. Mungkin lebih besar kesempatannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan predikat yang bagus nanti ketika wisuda. Nah, untuk mahasiswa yang udah kuliah sambil kerja, kira-kira apa sih yang melatar belakangi, yang menjadi landasan kalau kalian itu memilih kuliah sambil kerja? Nah, tentunya alasan kita pasti beragam ya. Nah, alasan utama untuk kita memilih kuliah sambil bekerja pasti karena biaya. Kita mau kuliah, tetapi nggak mungkin nih SD udah pakai uang orang tua, SMP udah pakai uang orang tua, SMK udah pakai uang orang tua. Mungkin kita berpikir, wah saya harus coba cari biaya kuliah sendiri. Nah, makanya kalian memilih untuk kuliah sambil kerja. Atau karena alasan force major, atau alasan yang tidak terduga. Dulu kalian pas awal-awal masuk kampus, pas awal kuliah, orang tua kita mungkin masih sehat, masih bisa kerja, masih biasa biayain kita. Namun karena hal-hal yang tidak terduga, sehingga mereka tidak bisa lagi membiayai kita. Maka itu membuat kita, wah saya harus kerja. Kemudian karena alasan kemandirian, seperti yang tadi saya bilang, SD, SMP, SMK sudah dibiayai. Masa kuliah mau nyusahin orang tua lagi? Walaupun orang tua tidak berpikir kalau kita itu nyusahin mereka. Nah, cuma pasti kita sebagai anak selalu berpikir, saya harus mandiri, saya harus bisa cari uang biaya kuliah sendiri. Ada lagi anak yang berpikir pokoknya tidak boleh sepeser pun uang kuliah saya dibayarin oleh orang tua. Mungkin ada juga teman-teman yang berpikir seperti itu. Kemudian karena waktu. Karena teman-teman merasa punya waktu luang yang banyak, maka kalian memilih untuk kuliah sambil kerja. Kemudian pengalaman. Kalau misalnya kita kuliah aja mungkin terasa
bosan, hambar. Jadi kalian ingin mencari pengalaman di luar nih. Mencari pengalaman, kerja, ibaratnya tuh kayak coba-coba kerja sebelum beneran masuk ke dunia kerja. Jadi kalian cari pengalaman dulu, nanti ketika sudah lulus kuliah baru cari kerja yang benar-benar bisa tetap gitu. Kemudian dengan alasan perbandingan. Maksudnya itu, wah saya mau kerja nih, mau membandingkan benar nggak sih ilmu yang diberikan oleh dosen di sekolah dengan yang terjadi di lapangan. Nah karena alasan kalian ingin membandingkan tadi, kalian memilih untuk kuliah sambil kerja. Nah kalau Dona memilih kuliah sambil bekerja, itu dikarenakan pertama, Dona ini kan untuk informasi juga 8 semester kurang dari 4 tahun, Dona kuliah itu nggak bayar. Jadi biayanya itu dari bidik misi. 8 semester dibiayain kuliahnya, jadi nggak sepeser pun ngeluarin uang. Nah, jadi kenapa Dona itu kuliah sambil kerja? Karena 2 minggu setelah kelulusan sekolah menengah atas, Dona waktu itu SMK, itu kan libur gak ada ngapa-ngapain. Jadi Dona lamar kerja, akhirnya diterima. Nah, maka dari itu kenapa Dona bisa kuliah sambil kerja. Terus sempat juga untuk berhenti mau kuliah aja, tetapi sayang karena dari pekerjaan yang Dona lakukan itu juga banyak sekali dapat ilmu. Nah, karena tadi ingin mendapatkan tambahan ilmu dari luar, makanya Dona tetap kuliah sambil bekerja. Dan tempat kerja Dona yang awal itu juga, itu tuh memang khusus tempat untuk orang kerja yang kuliah sambil kerja gitu. Nah, jadi di situ Dona bisa bikin tugas. Pulang kuliah langsung ke tempat kerja, kalau lagi nggak ada orang bisa bikin tugas. Jadi kalau 100% mungkin 70%-nya tugas Dona buatnya di tempat kerja. Karena kerjanya itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Nah, jadi kerja itu nggak hanya cari uang aja, jadi cari pekerjaannya itu yang bisa juga mendukung kuliah kita. Nah, kemarin Dona kerjanya di jasa pengetikan, depan komputer terus, jadi bisa bikin tugas. Nah, kalau kita memilih untuk kuliah sambil kerja, itu sebenarnya tidak masalah apabila kita mampu menyeimbangkan antara kuliah sambil kerja. Jadi kita nggak boleh, wah saya harus fokus ke kuliahnya aja, sedangkan kerjanya ini jadi terbengkalai. Itu nggak boleh. Atau wah saya kan kuliah sambil kerja, tetapi kayaknya saya harus fokus ke kerja deh. Kuliahnya nggak apa-apa, nanti aja tugasnya lambat-lambat juga nggak apa-apa. Tetapi harus seimbang, barulah itu bisa mendukung kuliah kita. Karena fokus kita kan kuliah, bukan kerja. Nah, jadi kuliah sambil kerja dengan kerja sambil kuliah itu beda. Kuliah sambil kerja berarti fokus utama kita pasti kuliah. Benar tidak? Benar. Iya. Benar. Kuliah sambil kerja, fokus utama kita itu kuliah. Tapi kalau kerja sambil kuliah, fokus kita itu pasti kerja. Biasa kalau orang yang kerja sambil kuliah itu mereka yang memang udah dapat pekerjaan misalnya di pemerintahan. Mereka kerja, tapi harus kuliah misalnya biar dapat gelar. Nah, itu namanya kerja sambil kuliah. Tapi kalau kuliah sambil kerja, biasanya kerjanya yang part-time, paruh waktu. Misalnya kita paginya kuliah, pulang kuliahnya, baru kita ke tempat kerja. Nah, itu namanya kuliah sambil kerja. Tetapi kalau kerja sambil kuliah, nah itu berarti fokus pertamanya kerja. Mereka kuliah cuma mau dapat gelar. Jadi kita harus tentukan dulu kita itu tipe yang mana, kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Nah, karena ini juga yang alasan yang membuat Dona itu semangat belajar waktu kuliah. Karena fokus utama Dona kuliah, bukan kerja. Nah, ini kiat sukses kuliah sambil kerja. Yang pertama, hindari dikejar deadline. Lebih asik. Dikejar deadline lebih asik. Itu istilah anak zaman sekarang. Menunda mengerjakan tugas. Gini, kan ini ada Bapak Ibu dosen. Jadi gini Pak, Bu. Tugas itu, menurut beberapa mahasiswa,
mereka lebih encer otaknya dikerjakan kalau besoknya dikumpulkan. Nah, itu pasti benar tuh, banyak benernya tuh. Entah mereka kayak mana segala cara dihalalkan, yang penting siap, pasti siap karena itu deadline-nya. Tetapi tidak sedikit tuh yang mengerjakan padahal deadline-nya masih 2 minggu lagi. Tapi pas baru aja dikasih, terus langsung dikerjakan. Nah, ada juga yang seperti itu. Tetapi untuk yang kuliahnya setengah-setengah, itu pasti mereka beranggapan dikejar deadline lebih asik. Atau mungkin mereka sibuk, jadi dikejar deadline lebih asik. Kemudian jangan bergantung dengan teman sejawat. Jangan bergantung dengan teman sejawat. Maksudnya apa? Bukan kita harus ambisius sendiri. Kita boleh kerja kelompok, boleh sama-sama diskusi sama kawan, boleh. Tetapi kita nggak boleh selalu bergantung sama mereka. Misalnya mereka belum bikin tugas, kita nggak boleh, wah dia aja belum siap. Saya juga lah santai-santai aja. Nah itu harus dihindari kalau kita mau lulusnya cepat. Kemudian fokus pada setiap proses perkuliahan. Nah, jadi setiap ada kelas, setiap dosen itu menyampaikan materi, kita harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Karena kalau kita nggak fokus, buang-buang waktu aja kita datang ke kampus. Nah, ke kampus kan pakai tenaga, pakai niat, pakai bensin. Nyampe ke kampus, nggak dengerin dosennya ngomong apa. Nggak catat dosennya bilang apa. Nah, ilmu itu kan kita ikat dengan cara dicatat. Jadi kalau ke kampus, jangan cuma bawa handphone. Masih mending bawa handphone, di note, bikin catatan. Tetapi di kampus bawa buku, dosen ngomong apa dicatat, nggak usah semua intinya aja. Itu berbagi cerita. Jadi Dona itu kalau kuliah, selain Dona dengerin, Dona selalu catat juga. Kemudian jangan pernah merasa cukup dengan materi yang disampaikan dosen di dalam kelas. Nah, karena kita tahu tugas guru, tugas dosen itu hanya sebagai fasilitator. Apalagi kalau di sekolah K13, bahkan sekarang udah kurikulum merdeka. Tugas mereka itu hanya fasilitator. Kita belajar ini loh, intinya aja. Kita lah yang harus eksplor. Wah, ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Nah, jadi sebenarnya kalau materi yang disampaikan di kampus itu hanya intinya aja. Selanjutnya harus kita eksplor sendiri. Artinya, setelah kita belajar di kampus, kita pulang ke rumah ulangin. Nah, percuma kita udah pelajari di kampus, dah di rumah hilang. Nggak bisa melekat. Kemudian, karena tujuan akhir kita adalah skripsi, maka senangilah tugas yang berbau mengarang atau membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah, jadi, ini Dona mau bagi tips sedikit. Kenapa Dona bisa skripsinya cepat? Dona skripsinya cepat, cuma sidangnya lama, antri. Nah, jadi ketika masih semester bawah, semester awal, itu kan kita sering nggak sih disuruh bikin makalah? Teman-teman Unix sering nggak buat makalah? Sering, Kak. Nah, sering. Nah, kalau boleh tahu, di makalahnya itu boleh copas Google atau mesti dari jurnal atau buku? Sumbernya boleh kopas Google atau dari buku? Halo. Dari Google boleh, tapi jangan kopas mentah-mentah. Ah, gitu. Oke. Nah, ya sebenarnya kita mencari referensi atau kopas Google itu boleh, tapi harus kita ubah-ubah. Karena kalau kita kena plagiasi itu berabe. Nah, jadi waktu semester awal, kita itu harus udah mulai senang buat mengarang sendiri, kalimat sendiri. Biasakan nggak usah copas dari Google. Kalau copas pun kita baca lagi, kita ubah lagi. Insya Allah nanti susun skripsi yang setebal 1000 lembar, seperti yang pernah viral, itu mudah. Kemudian tidak boleh kebanyakan healing. Nah, zaman sekarang ini kan apa-apa healing. 1 minggu healing. Nah, kalau kita adalah seorang mahasiswa, maka healing itu kita kurangi. Kalau misalnya lagi nggak mumet-mumet kali, kita nggak usah healing. Nah, paling gitu sih, rajin-rajin kuliahnya. Rajin-rajin komunikasi sama dosen.
banyak bertukar informasi, bertukar pemikiran sama dosen. Nah, ini Dona mau berbagi cerita tentang kuliah Dona selama kurang lebih 4 tahun di STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Jadi Dona itu kuliah di tahun 2018, tepatnya bulan September, karena lulusnya di 2018 bulan Mei. Kemudian 2 minggu setelah lulus SMK, Dona kerja di jasa pengetikan tahun 2018 bulan Mei. Kemudian pulang kuliah itu Dona langsung ke tempat kerja. Tapi kadang-kadang pulang juga dulu. Nah, tempat kerja sangat bertoleransi pada pekerjanya yang kuliah, sehingga ada toleransi jika ada kegiatan tambahan di kampus. Nah, catatan ya teman-teman. Kalau teman-teman milih tempat untuk kuliah nyambil kerja, itu pilihlah tempat kerja yang kira-kira memperbolehkan kita untuk kuliah. Memberikan kesempatan kita untuk kuliah aja dulu, gak apa-apa. Nanti udah siap kuliah baru kamu ke tempat kerja. Nah gitu. Ya, tapi nggak banyak sih. Tapi pasti ada. Kemudian aktif organisasi himpunan mahasiswa jurusan sebagai sekretaris himpunan selama 2 periode. Kemudian aktif mengikuti beberapa pelatihan dan seminar baik internal maupun eksternal kampus. Selanjutnya, nah ini. Dona itu suka kerjain tugas di hari yang sama dengan tugas diberikan. Jadi misalnya hari ini dosen kasih tugas, malamnya langsung kerjain. Jadi mau kumpul paling cepat daripada yang lain. Tuh, senang mengumpulkan tugas paling awal daripada yang lain. Bukan mau mencari perhatian dosen, tetapi lebih tepatnya enak aja kalau udah kumpul lebih cepat. Kemudian lebih sering mengerjakan tugas di tempat kerja, kalau bisa jangan ditiru. Tidak jarang tidur larut karena tugas. Ini pasti banyak, tidak jarang tidur larut karena tugas. Sering tidur malam bergadang karena tugas. Kemudian menyukai pelajaran karya tulis ilmiah sejak semester awal. Nah, jadi waktu sekolah dulu Dona juga suka mengarang, kayak buat cerpen. Pernah juga punya niat buat novel. Sering juga buat puisi, suka juga buat pantun. Kemudian berlatih membuat makalah tanpa kopas dari Mbah Google, melainkan ambil dari sumber jurnal ataupun buku. Lalu suka berlatih merangkai dan mengembangkan kalimat, tujuannya agar mudah mengerjakan skripsi atau dosen karya tulis ilmiah. Kemudian di semester 5, karena Dona lihat kakak tingkat udah pada mikir judul skripsi, di semester 5 Dona sudah mikir judul skripsi. Kemudian di semester 6 sudah mulai nyicil proposal. Semester 7 tahun 2021 Dona praktek kerja lapangan di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, itu ngajar selama 4 bulan. Dan di semester 7 juga Dona seminar proposal bulan Januari tahun 2022. Kemudian tahun 2021 pas bulan Septembernya Dona resign nih di tempat jasa pengetikan yang Dona kerja tadi. Di sana Dona kerja kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Kemudian habis berhenti langsung ngajar di SD Negeri 004 Bukit Bestari, alhamdulillah sampai saat ini. Kemudian di semester 8 kami ada namanya KKN di Desa Tolopaya Selatan Bintan. Itu Dona KKN sambil udah mulai nyusun skripsi. Sambil KKN Dona kerja juga. Jadi waktu itu COVID. Tapi udah mulai reda. Jadi pagi itu Dona ngajar di sekolah SD. Pasiannya Dona ngajar di tempat Dona PPL. Kemudian skripsi Dona selesai bulan Mei akhir di tahun 2022. Kemudian sidangnya baru di bulan September 2022. Jadi bisa diperkirakan Dona itu kuliah lebih kurang 3 tahun 9 bulan. Kemudian di wisuda tanggal 20 Desember 2022. Nah ini harus diingat nih. Sukses itu tidak akan bisa kita dapat kalau Allah itu tidak ridho. Jangan lupa tetap merunduk seperti padi kalau kita diberi kenyamanan dan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas. Beribadah dan berdoa jangan pernah kita tinggalkan. Jadi sesibuk apapun kita kuliah sambil bekerja, kita jangan lupa sama Allah. Salat 5 waktu dan senantiasa doa kepada Allah. Ini benar-benar nyata ya teman-teman. Selain kita itu berusaha, kita harus minta sama Allah tuh benar-benar niat. Jangan
kayak terburu-buru, jangan karena terpaksa, tetapi benar, ya Allah tolonglah ya Allah. Nah, pokoknya harus pakai hati gitu. Nah, teman-teman ngerti lah semuanya. Nah, meskipun kita kuliah sambil kerja, jangan lupa tetap berbakti pada orang tua. Artinya, jangan sok sibuk. Pekerjaan orang tua kita harus bantu juga. Kapan ya waktunya bantu orang tua? Saya kuliah, pulangnya kerja. Pasti ada lah. Kita harus tetap berbakti kepada orang tua sebagaimanapun sibuk kita. Itu harus kita ingat sampai akhir hayat. Nah, ini jelas Dona itu berempat bersaudara. Yang di tengah abang, yang di tengah sebelah pakai toga. Ini yang perempuan adik Dona, ini adik Dona lagi, itu dua orang tua Dona. Nah, sudah kuliah kerja pula, kapan nongkinya? Nah, di zaman sekarang ini tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa bikin tugas sambil nongkrong kan? Nongkrong. Nah, jadi kita bisa bikin tugas, bisa di depan laptop sambil di kedai kopi, sambil ngafe, sambil apalagi kafe sekarang juga udah sangat mendukung lah untuk kita bikin tugas. Wifi ada, listrik ada, tempatnya juga nyaman. Jadi kalau kita adalah mahasiswa yang kuliah sambil kerja, kita tidak boleh minder. Apaan kuliah kok kerja? Gak punya duit ya? Tapi kalau misalnya udah mahasiswa nggak mungkin ya punya pemikiran seperti itu. Kalau anak SD mungkin berpikir seperti itu. Nah, jadi kalau kita adalah seorang mahasiswa yang kuliah sambil kerja, ayo tetap semangat, kamu hebat. Nah, itu aja presentasi yang dapat Dona tayangkan. Dan itu aja dari Dona, cerita-cerita bagaimana Dona bisa mendapatkan predikat cum laude tadi. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Semua itu bukan karena Dona sendiri, tetapi karena Allah yang meridhoi semuanya, yang memberikan rezekinya, nikmatnya kepada Dona. Juga karena orang tua, karena dosen, karena lingkungan, karena orang-orang terdekat, dan juga karena teman-teman. Mungkin itu saja Ibu yang bisa Dona sampaikan. Dona kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Dona. Ini sebuah cerita yang bukan cukup lagi, tetapi sangat inspiratif. Saya melihat di sini seorang anak muda sekali, malah bisa terkesan remaja, tetapi memiliki pola pikir yang bukan dewasa, sangat dewasa, di mana dia bisa memanfaatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mencapai cita-citanya tanpa meninggalkan orang tua dan Tuhan sebagai penciptanya. Ya, dan ini kepada para ananda mahasiswa UNIX, Ibu sebagai salah seorang dosen kalian mungkin bisa memberikan saran bahwa ini adalah sebuah contoh perjuangan seorang anak manusia dalam menggapai cita-citanya. Ya, dan untuk itu Ibu sangat menyarankan kepada kalian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggali sebanyak mungkin informasi dari Dona dalam rangka memotivasi diri kalian sendiri untuk mencapai kesuksesan, terutama keberhasilan dalam kuliah di UNIX. Silakan, mungkin ada dan harus ada sebenarnya. Siapa kira-kira yang mau memulai bertanya? Gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Ya, kalian para remaja boleh menggunakan bahasa remaja kalian, bahasa anak zaman now, tidak masalah dalam menjelaskannya. Karena Ibu juga melihat ini Dona, walaupun punya pemikiran yang dewasa, tetapi tetap bisa memposisikan diri dengan bahasa-bahasa anak zaman now. Silakan, siapa yang mau memulai? Bisa dicatat atau bisa langsung menggunakan mikrofonnya. Silakan. Halo, izin Bu. Ya, silakan.
Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Dona, nama saya Agus Nadi, asal Universitas Islam Kuantan Singi, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Aku ingin bertanya sedikit, Kak, bagaimana tip kunci orang sukses itu, sedangkan niatnya kuat, tapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana tip terbaik untuk itu, Kak? Sekian, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dona bisa jawab langsung, silakan. Bisa, Bu. Baik, saya panggilnya Kak Agus. Kak Agus saja ya. Kak Agus semester 5, jurusannya sama kayak Dona, Pendidikan Agama Islam. Niatnya kuat, tapi nggak tahu nih gimana caranya biar bisa mencapai sukses itu, gitu. Ya, oke, sama. Saya juga niatnya kuat nih, pengen sukses. Nah, tapi saya tahu caranya gimana biar bisa sukses gitu. Tentu kalau misalnya kita punya tujuan, nah kita punya misi, kita punya visi, pasti kita harus ada misi. Karena punya visi doang, kita tanpa misi, visi kita nggak bisa tercapai. Betul tidak? Ya. Nah, jadi kita punya niat nih, pengen sukses. Kuliahnya pengen dapat setidaknya predikat sangat memuaskan. Artinya di 3 ke atas. Nah, tentunya kita susun step menuju kesuksesan itu. Tentunya kita seperti yang tadi Dona buat. Kita harus aktif kuliahnya dulu. Semua tugas yang diberikan dosen tidak boleh ada yang ketinggalan. Nah, itu dimajin sedikit. Yang paling pertama, niat tadi. Niat, kemudian minta sama Allah. Sampaikan ke Allah, cerita bagaimana keadaan kita. Apa keinginan kita, cerita semua. Kita nggak usah berpikir, wah Allah tahu lah apa yang saya inginkan. Kita nggak usah berpikir gitu. Kalau kita berdoa, itu kita benar-benar ucapin. Apa yang kita mau, kita ucapin. Jangan tersirat, wah Allah udah tahu. Jangan kayak gitu. Walaupun Allah udah tahu, kita tetap cerita, kita mau apa. Nah, kemudian, Kak Agus, kita juga harus tetap bersikap baik kepada orang tua kita. Karena kalau kita udah dapat ridho dari orang tua kita, insya Allah Allah itu tetap ridho. Apapun jalan yang kita tempuh, asal di jalan kebaikan. Nah, setelah itu kita kuliah baik-baik, laksanakan semua tugas yang diberikan, bangun komunikasi yang baik dengan dosen, artinya bukan mencari perhatian ya. Kemudian kalau bisa juga aktif organisasi, karena kalau kita aktif organisasi, dosen itu pasti kenal kita. Nah, kemudian setelah kita benar-benar udah menjalankan kuliah kita itu dengan baik, satu lagi, setiap ada UAS atau UTS atau UAS, betul-betul kita laksanakan, kita belajar. Nah, satu lagi, kalau kita belajar, kita nggak boleh hafalin, tetapi harus kita pahamin. Kita harus sangkut pautkan dengan bagaimana di kehidupan nyata. Nah, jadi mungkin menurut Dona, kalau misalnya kita sudah niat, tetapi kita nggak tahu cara bagaimana untuk mencapai kesuksesan itu, itulah tadi caranya. Yang pertama, tetap berharap, berdoa kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua kita, kemudian kita kuliahnya baik-baik, buat tugas baik-baik, pokoknya nggak neko-neko, tugas semua kita kerjakan, kita paham apa sih inti dari tujuan yang harus dicapai dari jurusan yang kita pegang. Nah, Kak Agus, kita itu dikatakan sukses bukan hanya karena kita dibilang cum laude ya. Kita itu dibilang sukses apabila kita itu udah punya perubahan dalam diri kita dari kita sebelum kuliah hingga kita lulus nanti. Kalau kita sudah ada perubahan, bisa kita dibilang sukses. Kalau kita sudah berubah menjadi lebih baik, kita bisa dibilang sukses.
Nah, satu lagi, kalau kita sudah punya tujuan, apa yang mau kita capai, tulis tahap-tahapnya, nanti centang, mana yang udah kita capai. Nah, seperti itu. Karena kalau kita cuma bayangin aja saya pengen sukses, cuma bilang, wah saya pengen sukses. Nah, nggak tahu sih kapan tercapainya, mungkin suatu saat nanti. Nah, mungkin itu Kak Agus. Gimana Kak Agus? Ya. Bagaimana Gus? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Tapi yang kakak sampaikan tadi harus aktif berorganisasi kan, supaya dekat dengan dosen-dosen. Tapi sebagian teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu yang ada di UNIK, banyak yang bilang mencari perhatian dosen ini Kak. Itu bagaimana? Iya. Nah, jadi catatan ya, ikut organisasi bukan untuk mencari perhatian dosen. Ikut organisasi biar dosen itu kenal kita. Oh, ada dia. Oh, ada dia. Jadi kita itu nggak pas jumpa, oh kamu mahasiswa UNIK ya, saya baru tahu. Nggak kayak gitu. Nah, ini bukan mau apa, cuma mau nyampein di STAI. Alhamdulillah karena Dona aktif organisasi, kemudian juga sering disuruh jadi MC pas acara wisuda. Alhamdulillah dosen di kampus kenal Dona gitu. Jadi ada juga kawan Dona yang dosennya nggak tahu, oh kamu mahasiswa STAI ya, misalnya gitu. Nah, terus Bang, Kak, kita juga nggak usah mikirin orang ngomongin kita, apaan sih tuh Kak Agus ikutan itu biar dikenal sama Ibu Nariman, mau dapat nilai bagus aja tuh. Nah itu nggak usah dipeduliin, biar aja mereka mau ngomong apa tuh yang dosa juga mereka. Pokoknya kalau kita mau tuh ikut organisasi udah ikut aja, nggak usah ikut pemikiran orang lain yang bisa menjatuhkan kita, udah buang jauh-jauh. Dona juga pernah kok dibilang ikut ini, alah paling cuma mencari perhatian dosen. Gitu. Itu kan ada salah satu cara kita biar kita bisa sukses. Kalau orang kenal kita, wah dia berbakat nih, suatu saat pasti kita bisa dicari gitu. Kalau kita punya bakat jangan pendam, orang nggak bisa tahu. Itu Kak Agus. Oke, bagaimana Agus? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Semoga bermanfaat buat Agus untuk kemudian masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Kak. Yes. Oke. Ya, berikutnya siapa lagi yang ingin menggali atau mendapatkan inspirasi dari Ananda Dona Aprilia? Silakan. Di sini ada mahasiswa yang saya kenal. Ada tadi Agus Nadi, kemudian ada Mai Sinta Lestari. Mai Sinta, ada yang mau ditanyakan kepada Kak Dona? Silakan gali inspirasi sebanyak mungkin dalam menggapai cita-cita kalian. Atau dari yang lain, silakan. Ananda semuanya silakan. Ini adalah kesempatan buat kalian untuk mendapatkan motivasi dalam mencapai kesuksesan. Silakan, siapa lagi? Bu, ini ada yang dapat beasiswa juga ya, Bu? Ada yang mendapat kit juga ya. Teman-teman, kalau misalnya kita dapat beasiswa, bidik misi, nah yang sejenisnya, itu kita kuliahnya harus benar-benar. Karena kita harus mikir gini, orang udah biayain kita kuliah, masa kita kuliahnya main-main. Nah, untuk beasiswa KIP itu juga kan hanya dibatasi 8 semester. Jadi lewat dari itu kita harus bayar sendiri lagi. Gitu. Jadi kita harus menghargai orang yang sudah memberikan kita beasiswa itu. Gitu. Ya, di antara beberapa peserta ini ada yang mendapatkan KIP dan karena itu Ibu memotivasi kalian untuk bisa menggali informasi
atau mendapatkan inspirasi dari Kak Dona Aprilia? Silakan. Silakan Anda semua, siapa yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya dari pihak mahasiswa? Ya, atau dari Bang Arman sendiri mungkin, Bang? Anak muda yang sangat inspiratif, yang saya rasa ini di masa kita. Iya. Kalau Bang Kalau Arman saya dulu tadi masih ada nongki-nongkinya ya Bang, zaman kuliah ya Bang. Ya? Oh, nongki-nongkinya banyak. Oke, silakan Bang. Ya, ini memancing orang yang mau bertanya. Suara saya jelas ya? Bisa terdengar Bang, silakan. Yang poinnya saya lihat tadi Dona itu istiqomah ya, dengan janji pada diri sendiri. Maksudnya dia kalau udah janji hari ini selesai tugas dia kerjain. Saya yakin banyak orang, banyak juga mahasiswa termasuk saya dulu nggak istiqomah kadang-kadang. Nanti saya kerjain deh. Tahu-tahu ada teman yang ngajak lupa aja, kan gitu banyak. Jadi kalau saya ambil kesimpulan tadi, keberhasilan Dona salah satunya dia kalau dalam bahasa agamanya itu istiqomah, dia konsisten ya. Itu saya lihat di situ. Saya dengar tadi di situ dari awal sampai akhir. Nah, memang ini paling sulit memang. Ngomongnya gampang itu, tapi paling sulit. Nah, itu tadi perlu motivasi tadi. Perlu dari awal itu, makanya Dona bilang itu kalau ada niat ini, nah harus laksanakan. Itu poinnya di situ. Kalau kita nggak ingat-ingat ini, poin ini tadi kalau ada keinginan niat, nggak mau laksanakan, ya kita akan tergoda tadi. Karena di sekitar kita itu banyak godaan. Malah di genggaman kita itu punya godaan. Ya, contohnya gadget itu udah godaan gitu. Lebih enak chatting sama teman daripada menyelesaikan tugas. Mungkin itu salah satu yang kesimpulan saya. Jadi kita berharap kepada adik-adik mahasiswa terutama ya, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi dona-dona ya selanjutnya. Ini memang sengaja saya pilihkan Dona ini adalah untuk memang betul-betul untuk motivasi yang untuk bagi yang kita yang sudah kuliah. Dan kebetulan juga anak dari orang kampung kita sendiri dari Konten Singgi. Tapi kadang-kadang kan memang perbedaan-perbedaan di suatu daerah itu berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan di daerah kita bisa mengikutilah perbedaan-perbedaan yang baik, yang positif dari daerah lain. Itu salah satu tujuannya, makanya Dona kita jadikan narasumber pada hari ini. Kalau besok ada lagi mahasiswi unik yang berprestasi Kak Dona, kita siap juga berikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Berbagi cerita. Ya, berbagi cerita itu yang penting. Saling sharing itu yang penting sekarang ini. Tadi saya dengar saya lihat ada yang sering nyelutuk ya. Heriska Putri itu, boleh itu tanya. Ya, saya perhatikan tadi. Mungkin Ananda Heriska ya, Heriska Putri. Kalau nggak salah nih pasti mahasiswa nih, kalau mahasiswi. Coba yang penting juga jangan segan-segan atau malu-malu bertanya. Explore katanya tadi, explore-kan diri kita itu kata Dona tadi kan. Lalu kita tunjukkan diri kita itu siapa. Iya. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita nggak tunjukkan orang nggak tahu kita siapa nanti. Jadi ya, kadang-kadang buat yang segan bertanya langsung dapat menulis di di chatting bisa di ruang chatting bisa. Ya, bisa kita bacakan nanti. Kita baca. Kalau memang mungkin malu atau segan atau grogi bertanya melalui langsung, ya silakan tulis pertanyaannya di chat box dan kita akan bacakan. Sebenarnya simpel aja tuh. Ada yang nanya apa sih kerjaan Kak Dona kemarin selain dari itu gitu kan bisa juga kan? Selain iya, dari, kan di player juga kan. Wirausaha apa sih gitu. Itu. Iya. Gampang. Berharap juga Pak ditanyain siapa tahu dapat job kan habis dari sini. Ya kalau nggak ada yang nanya biar saya nanya aja. Apa ada itu walaupun saya udah tahu apa sih kerjaannya itu usahanya. Silakan deh. Baik Pak. Jadi di flyer Dona bikin
Dona ada usaha, guru dan wirausaha. Kalau guru kan tadi Dona ada bilang, Dona itu guru di SD di Tanjung Pinang, guru pendidikan agama Islam, ngajarnya kelas 5 dan kelas 6. Nah, selain itu, Dona juga tulis Dona wirausaha. Nah, teman-teman, wirausaha itu bukan hanya orang yang punya bisnis besar. Nah, tentu orang yang punya bisnis besar, mereka pasti mulainya dari nol ya. Nah, jadi wirausaha Dona itu lebih bisa dibilang wirausaha literasi. Pernah nggak dengar istilah wirausaha literasi? Nah, teman-teman. Padahal hari ini Dona pengen lihat muka-muka anak mahasiswa dari Universitas Islam Kuadran Singing. Pengen lihat wajah teman-teman dari kampus luar. Wajah dari kampung ya, orang kampung kita, orang kampung orang tua ya. Iya, pengen lihat gitu Pak. Tapi pada ini on off cam semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya ada. Iya. Wirausaha literasi itu kayak Dona punya jasa, misalnya orang mau bikin makalah. Nah, Dona bisa terima. Karena Dona udah siap skripsi juga, maaf ya Bapak Ibu dosen, Dona pernah juga jokiin skripsi. Ya, jokiin skripsi ya, karena itu bisa memberikan kita uang, kenapa tidak gitu kan. Nah, tetapi bukan hanya kita buatin, kita juga suruh dia penelitian, suruh dia sesuai prosedur, nggak curang-curang, tapi nanti yang susunya Dona. Nah, seperti itu. Kemudian kalau skripsi nggak hanya buat skripsi, kayak editing atau bikin jurnal. Nah, itu wirausaha literasi Dona. Kemudian Dona juga ada jasa print. Jadi kalau ada teman-teman mau print skripsi, print proposal, itu Dona juga bisa. Namanya wirausaha juga kan Pak? Iya, iya. Kemudian Dona juga ada brand hijab. Dona juga jualan jilbab. Nama brandnya Zahira Hijab. Ada Instagramnya. Mantap. Nanti boleh lihat Instagramnya. Toko di tangan bisa kan ya? Iya. Apa tuh Pak? Toko kan bisa di tangan, di genggaman. Masih jualannya masih story-story gitu, nggak ada tokonya. Iya, makanya sekarang toko itu bisa di tangan dan bisa di genggaman kita. Ntar Dona tulis di kolom chat. Siapa tahu ada yang mau beli jilbab nanti ke Tanjung Pinang. Ah, bagus. Ya, mantap. Ya, Dona, Ibu baru ingat ini Ananda Agus Naldi, ini adalah mahasiswa jurusan PAI ya, Agus. Ya. Nah, iya. Nah, Ananda Agus ini juga kuliah sambil bekerja saat ini, dan motivasi beliau untuk menyelesaikan kuliahnya sangat tinggi. Inilah yang dipertanyakannya tadi, bagaimana caranya untuk menggapai cita-cita dengan keterbatasan yang ada, ya. Nah, itu dia tadi baru Ibu ingat, ini Agus Naldi adalah mahasiswa yang sambil kerja juga ya, Bu? Ya, sambil kerja ya, dan kebetulan Ibu mengenal beliau, jadi Ibu juga selalu memotivasi jangan meninggalkan kuliah walau dalam kondisi seberat apapun, karena masa depan kamu ada di kuliah kamu ini. Jika kamu tidak ingin merubah nasib, siapa lagi yang ingin merubah nasib? Tapi mungkin satu hal juga Ibu ingin bertanya, Dona. Ya, iya, Bu. Kamu kuliah, kerja, selesai kuliah tepat waktu, bisa kumlat lagi, tentunya dengan kerja keras ya dalam menyelesaikan semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu, apakah kamu tidak ada merasa lelah dalam melakukan hal semua itu dalam satu waktu? Bagaimana? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, itu dia. Resiko untuk orang yang memilih, mahasiswa yang memilih untuk kuliah nyambi kerja, pasti mereka menjadi minim waktu untuk istirahat. Kurang waktu berkumpul dengan teman-teman, kurang waktu berkumpul dengan keluarga, kurang waktu untuk jalan-jalan. Nah, tadi yang pertama, pasti lebih cepat lelah dari teman-teman yang lain. Karena
pagi kuliah, lanjut kerja jam 10 malam. Mungkin jam 10 malam masih bikin tugas, mungkin setengah 12 baru tidur, kemudian bangun lagi jam 5. Selanjutnya aktivitas seperti biasanya. Lelah itu Bu, setiap hari ada. Nah, capek, pernah juga ngeluh. Tetapi karena tadi niat kita itu harus, pokoknya ini harus cepat selesai. Pokoknya saya harus bisa. Nah, jadi lelah tuh kayak sirna gitu, hilang. Nah, kalau misalnya sampai sakit, nangis, itu nggak mungkin nggak ada, selalu menghiasi hari-hari. Nah, tapi karena tadi keinginannya tuh, ayo, kayak slogan kerja. Nah, jadinya tetap bisa. Berat badan juga sempat turun di semester 5. Jadi sekarang Dona termasuk udah kurus. Gitu, Bu. Boleh nambah satu lagi, Arinda moderator? Silakan Bang Arman. Jadi tadi saya ingin mengklarifikasi dari Agus tadi, stigma bahwa kalau organisasi itu takut ngambil muka ke dosen. Iya, salah. Salah. Saya instruksi atau kasih tahu ke anak-anak saya semua harus ikut organisasi di kampus. Nah, itu untuk salah satu menambah kepercayaan diri kita juga. Cara bergaul, cara kita berdebat sama orang, cara kita menerima kekecewaan, cara kita dipuji orang, itu di situ. Jadi organisasi itu pentingnya di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan dia, lo jangan gitu deh nanti ngambil dosen. Dosen juga nggak mau kalau dekat sama dia, kalau kita dekat sama dia, nilai kita misalnya jelek nggak mungkin dibagusinya. Karena kita dekat nggak mungkin. Nggak ada dosen yang seperti itu. Tetapi kalau saya memang saya kasih tahu ke anak-anak saya harus ikut organisasi, salah satu organisasi. Tapi jangan organisasi yang sifatnya radikal-radikal gitulah. Di kampus banyak juga. Jadi itu penting, Adinda Agus ya. Nah, tidak ada salahnya. Betul juga apa kata orang, biarkan. Dalam kehidupan kita setelah kuliah nanti, itu juga perlu. Kita menonjolkan diri perlu, tapi untuk hal yang positif. Kalau enggak, kita nggak dikenal orang. Gitu. Mau dipromosikan misalnya satu tempat di jabatan, berbeda dengan ambil muka ya. Bagaimana ambil muka? Kalau kita ini berbeda ambil muka berbeda. Kita nggak punya kemampuan, kita dekatin bos kita. Itu namanya ambil muka. Tapi kalau menunjukkan diri dengan kemampuan, kompetensi kita, itu sebenarnya boleh dikatakan wajib itu. Kalau enggak dikenal orang kita. Benar. Naik jabatan gitu. Orang lain kan banyak juga yang bagus kan dari kita. Iya. Nah, itu klarifikasi saya soal jangan malu-malu untuk ikut organisasi di kampus, itu juga kalau tempat kerja. Jangan malu-malu menunjukkan diri kalau kita memang punya potensi untuk itu, kompetensi yang kuat. Jadi bukan beda antara kita ngambil muka dengan kita memang harus menunjukkan diri yang positif. Itu tambahan sedikit. Silakan kembali ke moderator. Ya, betul Bang Arman, kita di UNIX juga kebetulan menerapkan semacam, mungkin belum wajib ya, tetapi keharusan bagi anak-anak, bagi mahasiswa untuk ikut berorganisasi. Di dalam berorganisasi juga mereka kita tekankan bahwa mereka boleh berorganisasi, tetapi nilai pelajaran tidak boleh turun. Artinya berorganisasi, kalian menempa jiwa hidup dalam bermasyarakat, menempa jiwa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, menempa jiwa untuk siap dengan kondisi apapun, kondisi dipuji, kondisi kecewa, bagaimana kita mengatasi semuanya, dan itu diajarkan di dalam berorganisasi. Tetapi satu sisi juga, mereka juga harus menjaga nilainya. Karena itu kita selalu memberi motivasi kepada mahasiswa, utamakan kuliah, tetapi kalian harus berorganisasi. Kenapa? Karena kalian pintar, kalian memiliki nilai bagus, tetapi kalian tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka kalian nothing. Artinya untuk apa pintar kalau kepintaran kalian tidak bisa kalian satukan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, karena itu kita selalu menyarankan bahwa kuliah dan berorganisasi itu harus seimbang, tetapi tetap utamakan kuliah. Jadi Ananda Agus, kalau statement bahwa
berorganisasi hanya untuk mencari muka kepada dosen, mungkin itu bisa kita kesampingkan ya, karena tujuan berorganisasi adalah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di perguruan tinggi dalam rangka masuk ke dalam dunia nyata, yaitu kehidupan bermasyarakat. Dan dosen juga tahu ya, para dosen juga punya feeling. Apakah anak ini berorganisasi memang ingin menempa diri atau hanya ingin mendekatkan diri kepada dosen dengan tujuan tertentu, ya? Dan untuk itu, Ananda Agus, kalau memang mau berorganisasi, silakan. Tetapi tetap kesampingkan stigma-stigma negatif tentang berorganisasi, ya? Oke. Nah, kalau Dona sendiri bagaimana pengalaman dalam berorganisasi selama kuliah? Apa yang diperoleh dan apa yang menjadi kendala pada saat itu karena harus kuliah dan bekerja? Bagaimana mengatasi kegiatan-kegiatan berorganisasi? Baik, Bu. Jadi Dona masuk ke organisasi yang Dona ikut tuh himpunan mahasiswa jurusan. Kalau di Unix namanya sama nggak, Bu? HMJ? Kalau kita namanya tergantung jurusan, jadi macam-macam masing-masing jurusan nanti punya. Tetapi pada dasarnya di depannya adalah himpunan mahasiswa, di belakangnya ngikuti jurusannya. Oh iya sama. Ya. Dona juga, kalau Dona kan HMJ PAI, karena Dona pendidikan agama Islam. Okay. Nah, jadi seperti yang tadi Dona bilang, 2 periode itu Dona diangkat sebagai sekretaris. Nah, untuk kendalanya, kan kalau misalnya himpunan mahasiswa jurusannya sering ngadain kegiatan. Nah, di kegiatan itu mungkin Dona tuh lebih bisanya hadir pas hari H. Karena kalau pas mau latihan atau pas mau bersih-bersihnya, mau persiapannya, apa namanya itu ya? Gladi ya, gitu. Itu dulu Dona jarang hadir, tapi udah izin. Karena tadi Dona pulang kuliah kan harus kerja. Tapi nggak sering gitu. Kadang-kadang Dona juga menyempatkan hadir. Habis itu baru ke tempat kerja. Karena tadi tempat kerja Dona nggak masalah kalau misalnya Dona datang terlambat. Terus gajinya juga nggak dipotong, alhamdulillah. Nah, kendalanya di situ aja. Mungkin kendalanya di nggak enak sama teman-teman. Kok Dona datangnya pas hari H aja. Atau pas hari mereka lagi kemas-kemas, seksi perlengkapan lagi kerja, kok Dona datangnya sebentar habis itu pulang, lebih sedikit bantunya gitu. Pas hari H tapi Dona selalu ambil bagian yang penting. Misalnya Dona ambil bagian jadi MC, itu kan harus dari awal kegiatan sampai habis. Atau Dona ambil bagian dari moderator, itu kan dari awal kegiatan sampai habis. Jadi alhamdulillah setiap kegiatan Dona selalu jadi seksi acara. Gitu. Itu. Oke, Ibu lihat di sini ada Hasra Riyandi. Hasra Riyandi. Ini mahasiswa kita ini kebetulan juga penerima beasiswa bidik misi ya. Ya, Bun. Oke. Hasra, ini kebetulan ada Kak Dona Aprilia yang juga penerima beasiswa bidik misi dan bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 sampai 3 tahun 9 bulan dengan predikat cum laude. Apakah ada pertanyaan dari kamu untuk memotivasi diri agar bisa mendapat prestasi yang sama seperti Kak Dona? Mungkin kamu bisa berkomunikasi langsung. Silakan, Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Rektor, Pak Wisnu dan Bunda Nariman. Silakan. Saya Srayandi dari Prodi Agribisnis semester 1 ingin bertanya kepada Kak Dona. Mengapa nasib atau keberuntungan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang? Kenapa? Mengapa nasib atau keberuntungan dapat mempengaruhi keberuntungan dapat mempengaruhi kesuksesan? Mengapa nasib atau keberuntungan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang? Keberhasilan atau kesuksesan.
mengapa nasib atau keberuntungan Iya, dapat menjadi mempengaruhi sebuah faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ya, oke. Atau Mungkin, ya. ya. Baik, terima jawab nih Bu. Ya, silakan langsung dulu. Baik, terima kasih kepada Hasra Riyandi, semester 1, jurusan apa tadi? Agribisnis. Agribisnis. Ya. Wah, jadi pebisnis nih nanti. Nah, mungkin Hasra Riyandi. berpegang pada statement, wah kesuksesan orang itu nasib. Wah kesuksesan orang itu ya memang takdir dia mau sukses. Kalau takdir kita itu nggak sukses ya nggak bakal bisa sukses. Ada ya orang yang punya statement pemikiran seperti itu, mindset. Nah, sebenarnya kesuksesan, keberhasilan itu bukan tergantung nasib kita, bukan tergantung takdir kita. Kan yang menjadi takdir Allah itu jodoh, kematian, sama rezeki. Ya kan? Jodoh, kematian, sama rezeki. Itu yang kodenya Allah, nggak bisa kita rubah. Tapi nggak ada Allah menentukan kita, wah si Hasra Riyadi ini nanti nggak sukses amat, tapi bolehlah sukses. Wah, Dona ini memang ditakdirkan untuk umlat. Nah, nggak ada seperti itu. Yang ada, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah keadaan diri kita. Sebagaimana di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah bilang, keadaan kita itu nggak bisa berubah, kecuali kalau kita mau merubahnya. Jadi nggak ada orang lain yang bisa rubah. Jadi nggak ada kesuksesan itu karena nasib. Kita gagal karena nasib, kita gagal karena takdir. Nah, kalau kita mau sukses, kita harus berusaha. Berusaha merubah apa yang sudah menjadi ketetapan kita. Kesuksesan itu bukan takdir, bukan ketetapan. Kesuksesan atau kegagalan, bukan itu loh yang udah Allah tetapkan untuk kita, bukan. Tetapi kesuksesan, kegagalan itu sesuatu yang bisa kita upayakan. Jadi kita berhasil atau tidak bukan karena takdir kita, tapi karena usaha kita, niat kita minta selalu kepada Allah dan kita berusaha, baru kita bisa mencapai kesuksesan. Bukan dengan bermalas-malasan, tapi dengan usaha. Nah, seperti itu Hasra. Ya, bagaimana Hasra? Masih ada pertanyaan lanjutan dengan keterangan Kak Dona tadi? Masih menganggap bahwa keadaan ini ya begini-gini aja lah gitu, nggak bisa dirubah. Sementara menurut Kak Dona bahwa keadaan bisa dirubah asal kita mau berusaha. Sama Hasra, nggak ada orang ditakdirkan Allah miskin, nggak ada Allah menakdirkan orang kaya. Orang miskin bisa menjadi kaya, orang kaya bisa jadi miskin. Roda itu berputar. Pernah kan kita sering dengar kata itu. Nah, jadi kaya miskin itu juga bukan takdir. Gitu. Mungkin maksudnya gini ya. Ya betul juga sih. Dona ditakdirkan kayak gitu nih gitu kan. Ya udah, kita kan nggak usah dengerin sih, nggak usah, kita ikuti aja gak kita. Itu memang nggak boleh. Takdir itu memang ya harus ini kan, harus kita yang bisa merubah. Kan kodo itu ya, kodo dan takdir kan, itu keyakinan kita sebagai orang. Ya. Kalau kodo itu mungkin grand design-nya Allah baru ya. Iya. Itu menjadi takdir seperti apa ya kita harus berusaha maksimal, kecuali yang 3 tadi itu, jodoh, ajal, rezeki ya. Mungkin dia masuk di asra, rezeki itu yang nasib tadi itu. Itu kan rezeki orang kan berbeda-beda gitu. Jadi biarin aja lah, udah nasib kok nanti gitu. Jangan gitu Asra. Ya. Semester 1 Asra IPK-nya agak rendah, semester 2 bisa naik, bukan harus rendah terus gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Ya pokoknya jangan pengennya santai-santai. Iya. Kalau untuk berhasil maksimal pasti itu tadi yang salah satu Dona bilang kan, capek itu, kurang tidur. Itu banyak orang-orang sukses di dunia itu memang tidurnya juga berapa jam tuh. Iya. Tapi dia sehat-sehat aja itu.
Kalau lihat artis-artis yang sukses juga tidurnya orang kita lagi tidur dia syuting malam-malam jam 3 subuh. Bahkan mereka nggak tidur juga. Kurangi mengeluh ya, terutama ketika diberi tugas ya. Iya, benar Bu. Karena sebenarnya begini, kenapa dosen memberi tugas itu tujuannya adalah satu, untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua adalah untuk membiasakan mahasiswa tersebut menerima beban pekerjaan sebelum mereka turun ke masyarakat. Kalau mereka sudah turun ke masyarakat atau ke pekerjaan yang sebenarnya, maka mereka nggak bisa menolak lagi. Tetapi kalau di kuliah mereka masih bisa bilang, kok banyak banget tugasnya Bu, kan capek. Nah, karena itu tadi Ibu menanyakan kepada Dona, dengan kuliah, dengan kerja, dengan berorganisasi, apakah tidak ada rasa capek atau lelah? Ya. Karena inilah sebenarnya kunci dari kesuksesan tersebut, yaitu kerja keras. Ya. Coba di ruang chatting moderator bacakan ada dari rektor itu. Kalau bisa bacakan. Oke. Ya, pertanyaan dari Pak Rektor. Assalamualaikum Dona dan adik-adik mahasiswa. Biasanya orang-orang yang sukses itu memiliki idola yang dapat memotivasi dan menjadi inspirator dalam hidupnya. Sehingga yang bersangkutan juga ingin meraih kesuksesan sebagaimana tokoh idolanya tersebut. Coba sebutkan 5-10 orang tokoh yang sudah sukses di Indonesia atau tokoh dunia yang menjadi idola, motivator, dan inspirator bagi hidup Dona. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Rektor. Dona mungkin bisa Dona akomodir dan bisa jawab. Silakan. 5-10 orang tokoh yang menjadi motivator bagi Dona. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rektor atas pertanyaannya. Pertanyaannya berkaitan dengan tokoh orang sukses di Indonesia ataupun tokoh luar yang menjadi idola, motivator, atau inspirasi bagi hidup. Jadi, setiap orang sukses pasti punya panutan, wah saya harus jadi seperti dia. Nah, tapi yang Dona bingung ini gini, Pak. Dona itu nggak tahu garis idolanya tuh siapa gitu. Nah, cuma yang menjadi Dona sering nonton podcast kan Dona masih kecil, masih muda kemarin. Jadi Dona tuh suka kali lihat kayak Maudy Ayunda, terus siapa tuh Putri Tanjung, Najwa Shihab. Nah, suka dengar cara mereka bicara, cara mereka ngomong. Terus juga mereka itu kayak Cinta Laura. Mereka itu kan artis tapi tuh kayaknya pintar gitu. Nah, jadi Dona tuh terinspirasi dari, mungkin bisa dibilang dari mereka, karena Dona itu suka public speaking. Nah, kalau mereka kan public speaking-nya tuh kayak bagus. Jadi suka kali nonton mereka. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk tokoh yang menjadi inspirasi, harus get belajar, itu Dona suka lihat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad, ada namanya Ibnu Abbas. Beliau itu adalah orang yang sangat gila akan ilmu pengetahuan. Kemana Nabi pergi, dia selalu ikut. Apa yang Nabi buat, dia selalu ikut. Apa yang Nabi ucap, dia selalu ikut. Nah, bahkan sampai Nabi meninggal pun, dia merasa, wah kemana lagi saya harus cari ilmu. Jadi di dalam pikirannya itu selalu ilmu dan ilmu. Dan Dona suka juga lihat orang-orang pintar yang menurut Dona orang-orang pintar yang ada di sekitar Dona, seperti dosen-dosen Dona yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang mereka juga bilangnya bahwa kata dosen saya dulu gitu. Kan kalau dosen-dosen udah S3, udah S2. Jadi mereka juga banyak kasih sharing ilmu. Nah, jadi orang-orang itulah yang menjadi motivasi Dona untuk bisa sukses. Satu lagi, Dona itu termotivasi untuk bisa sukses karena Dona merasa Dona mau mengangkat harkat martabat keluarga. Itu Pak, yang bisa Dona jawab. Ya, demikian Pak Rektor jawaban dari Dona atas idola-idolanya
sehingga memotivasi beliau untuk bisa meniru, paling kurang ya, paling kurang mengikuti jejak, tidak mengikuti lah ya, meniru jejak mereka bagaimana dalam hal mencapai kesuksesan, ya. Iya, benar. Dan kita lihat di sini ada Pak Alsar ini. Pak Alsar ini jago ngobrol ini. Iya, terima kasih Dona, mantap kata Pak Rektor. Iya. Ya, bisa kita lihat diidolakan Pak juga Alsar di rektor. sini. Kan? Iya. Rektor bisa diidola juga sebenarnya bagi mahasiswa. Iya, benar Pak. Yang Ya, dulu grade-nya betul. C sekarang sudah naik jadi B, ya kan sudah bagus kegiatan, itu bisa juga. Ya, masih Iya, muda, betul. kreatif, Oke. inovatif. Silakan. Ya. Ya, di sini saya lihat Pak Alsar nih. Pak Alsar ini teman kita ngobrol nih. Ayo Pak Alsar, gimana Pak? Apa komentar yang bisa Bapak sampaikan dalam webinar kali ini, Pak? Pak Alsar? Ini kayaknya Pak Alsarnya lagi ngumpet ya. Ngumpet ya, suka Pak ngumpet Alsarnya ya. lagi izin sholat, Bu. Gak apa-apa, ada 5 menit lagi, kita kasih 5 menit. Bagus lagi. Oke. Asra sudah. Heriska Putri tadi cukup aktif dalam memberikan jawaban, tetapi saat ini sudah ini juga. Oke, siapa lagi di sini yang ada Ibu bisa kegiatan lihat? lain. Ya. Ya. Atau ada yang lain yang mau disampaikan Dona dalam rangka memotivasi teman-teman di sini? Silakan. Ada hal-hal yang masih belum tersampaikan tadi sehingga bisa menjadi catatan kita dalam memotivasi anak-anak nanti dalam mencapai cita-cita mereka? Baik. Mungkin apa yang akan Dona omongin mungkin tadi udah pernah terlewat atau bagaimana, cuma mau ditegaskan lagi. Intinya teman-teman, kalau misalnya kita sudah memilih suatu jalan, kita sudah menetapkan visi kita sudah memilih, wah ini loh yang harus saya capai. Nah, jangan kita setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah, apa yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Jadi kita harus punya catatan, apa-apa saja yang sudah kita capai untuk mencapai tujuan terakhir kita. Jangan pernah kita berhenti. Karena setiap orang yang mau menuju kesuksesan, itu pasti akan jatuh. Nggak ada jalannya mulus. Pasti akan jatuh, bangkit lagi. Itu adalah cara orang yang menuju sukses. Kalau orang yang menuju sukses, jatuh, dah menyerah, dah kita nggak bisa mencapai yang namanya sukses tadi. Dan ingat, kalau misalnya kita sudah mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, kita tidak boleh lupa sama yang memberi kenyamanan dan kebahagiaan itu, yaitu Allah. Segala kegiatan kita, ingat yang pertama itu niat, bismillah. Jangan dengan rasa kesombongan atau tinggi hati. Ataupun kalau kita sudah sukses, jangan pernah kita merasa kita itu yang paling hebat. Nah, di sini Dona, walaupun mendapat predikat cum laude, Dona yakin di antara kita ini semua pasti nanti ada yang sebenarnya lebih pintar daripada Dona. Nah, bisa dikatakan sebenarnya Dona ini nggak pintar. Cuma tadi karena mau, karena ingin, makanya bisa mendapatkan. Mungkin kalau kita satu kelas banyak lagi yang lebih pintar dari Dona, yang bisa lebih mengutarakan pemikirannya daripada Dona. Ataupun mungkin cara bicara Dona hari ini di webinar belum terlalu bagus, atau mungkin di sini ada lagi yang cara berbicaranya lebih bagus. Tapi itu tadi, yang namanya kita mau belajar, maka kita harus coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu kita kemampuannya udah sampai mana. Seperti itu. Iya, statementnya bagus sekali ya Dona ya, sangat dewasa. Ya, oke. Dan kita lihat lagi di sini, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita, bagaimana cara Dona mengatasi kendala-kendala yang ada di hadapan mata ketika menjalani semuanya itu?
bagaimana menghadapi kendala dalam menjalani rutinitas atau kegiatan yang ada selama ini. Harus bekerja, harus kuliah, harus membantu orang tua di rumah, harus berorganisasi, harus istirahat juga. Kan banyak kendalanya itu. Iya, bagaimana cara Dona mengatasinya? Nah, jadi cara untuk mengatasi masalah untuk setiap orang itu berbeda-beda. Dan kita juga nggak boleh berfokus pada cara menghadapi stres akibat rutinitas yang berlebihan. Itu pasti setiap orang cara untuk membaikkan diri sendiri itu berbeda-beda. Suara Dona storing kayaknya ya. Ada sesuatu? Ada gadget di situ? Ya, udah Bu. Oke, silakan. Oke. Cara kita untuk membaikkan diri kita itu berbeda-beda. Nah, kalau Dona sendiri, caranya gini. Sebenarnya Dona itu orangnya nggak ribet, simple. Misalnya, yang paling penting, misalnya kita udah buat sesuatu, tetapi yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu Dona lebih, oh ya udahlah besok coba lagi. Enggak, tadi itu harusnya gini-gini, harusnya gini-gini. Nah, intinya terima, bersyukur dengan apapun yang hal baik yang sudah kita lakukan. Jangan kita sesali berlebihan sampai kita down. Terus kalau kita down, jangan sampai diri kita itu terlalu larut. Karena yang bisa mengontrol diri kita itu cuma diri kita sendiri. Yang bisa buat diri kita sedih, diri kita sendiri. Yang bisa bikin kita bahagia, diri kita sendiri. Nggak ada kita sedih, ajak orang lain ke pantai untuk healing. Itu tetap aja kalau kita lagi sedih, pasti bakal tetap sedih. Tapi kalau misalnya kita lagi sedang jatuh-jatuh, berusaha untuk bangkitkan diri kita sendiri. Karena rasa kebahagiaan dan kesedihan itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain yang bisa kasih. Terus kalau kita juga lagi ada masalah, saran Dona nggak usah cerita ke orang, nggak usah cerita ke kawan-kawan. Karena itu kita capek, kita cerita ke sini, cerita ke sana. Terus saran orang sama aja. Mungkin dapat saran orang lain lebih menenangkan. Tetapi menurut Dona itu kurang efektif. Kalau kita punya masalah, udah ngomong aja sama diri sendiri atau curhat sama Allah, nanti mungkin besoknya masalah kita udah lebih nyaman daripada hari sebelumnya. Gitu. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi kalau kita lagi ada masalah, jangan curhat ke teman, apalagi di media sosial, begitu? Benar. Ya, gimana nanti orang yang tidak mengenal kita pun akan memberikan komentar yang sebenarnya mereka bukannya memberi solusi, malah memberi masalah baru. Ya. Oke. Oke, cukup. Ya. Oke, Bang Arman dan Dona, Pak Rektor, yang kami hormati, sebelum kita menutup webinar ini, izinkan saya memberikan sedikit statement tentang pembicaraan kita hari ini dengan Dona, yaitu Dona Aprilia SPD, seorang anak muda yang tergolong sangat muda di usia 22 tahun, sudah begitu berani memposisikan dirinya dalam dunia dewasa di mana beliau bisa mengatasi semua permasalahan hidupnya dengan komitmen bahwa masalah itu tidak perlu diceritakan kepada orang, tetapi selesaikan oleh diri sendiri dan serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian juga Dona memiliki prinsip bahwa saya harus bisa. Dan untuk itu, mulailah segala sesuatu dengan niat, berani mencoba, kemudian jangan lupa bersyukur apabila sudah mencapai kesuksesan. Ya, dan yang terakhir adalah dalam mencapai segala sesuatu, catatlah hal-hal yang akan dilakukan, kemudian catat hal-hal yang sudah tercapai, tetapi juga catat apa hal-hal yang belum kita capai, sehingga kita tahu apakah tujuan
yang kita inginkan itu sudah terlaksana sebagai mestinya atau tidak. Demikian Bang Arman statement dari saya tentang pembicaraan kita dengan Dona hari ini. Cukup inspiratif dan memotivasi sebenarnya bagi adik-adik mahasiswa. Cuman agak disayangkan respon dari mahasiswa kita kurang banyak, sehingga banyak hal-hal yang bisa digali dari Dona sebenarnya belum terungkap secara maksimal. Ya, demikian saya sebagai Nariman Hadi sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Dona Aprilia, kepada Bang Arman Linggawisnu, serta kepada Bapak Rektor yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk memimpin webinar. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ananda mahasiswa semua. Dan Ibu berharap bahwa pada webinar-webinar berikutnya jangan lupa menghadirkan diri dalam rangka menggali ilmu pengetahuan yang ada. Demikian dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya sudahi tugas saya hari ini dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bang Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator, Adinda Insinyur Nariman Hadi MM, dan juga kepada Ananda Dona Aprilia. Kalau saya sih nilai tadi sih, ini sudah seperti motivator ulung nih Dona ini. Nah, itu paling utama. Ya. Yang ingin saya sampaikan juga, ya jangan minder. Kalau minder nanti nggak bisa bertanya kan. Ya, kadang-kadang kan kita tuh takut salah kalau bertanya. Nggak boleh, karena kita tuh memang harus dalam kehidupan tuh kalau bertanya salah itu nggak masalah. Mungkin sebelum ditutup, Pak Rektor mungkin ada mau kasih pesan, ada kesannya. Sebelum tutup agak berapa menit Pak Rektor? Kalau memang sempat silakan. Pak Rektor, kalau sempat ada closing silakan. Pesan dan kesan. Nah, ya. Ya, terima kasih Dona, Bu Nariman Hadi, Pak Arman, dan semua peserta webinar hari ini. Luar biasa, Dona sudah memberikan motivasi, semangat ya, dan inspirasi bagi kita semua. Ternyata yang kuat telah membawa keberhasilan untuk meraih yang benar. Kita doakan semoga Dona dan kita semua juga sukses. Salam sehat bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sudah? Makasih. Saya enggak itu tadi. Keterputus. Baik, terima kasih Pak Rektor. Suara putus-putus itu Pak, saya mohon maaf. Dengan demikian, dengan ada closing statement dari Rektor tadi, kita akhiri acara kita pada sore ini, karena sudah masuk di asar juga. Tapi saya ingin menggabungkan dua narasumber yang kita hadirkan ya minggu yang lalu dan sekarang. Itu dari Adinda Yusi juga, orang kita juga yang orang Kuantan Singi juga. Adinda Dona ini orang keturunan Kuantan Singi juga. Kalau Dona sekarang ini temanya kunci sukses, jika ada keinginan dan niat laksanakan. Nah, tentu perlu kelelahan, ada lelah ya. Kata Yusi kemarin, lelah boleh, menyerah jangan. Itu penutup dari saya. Sekali lagi minta terima kasih kepada Dona, kepada moderator, Adinda Nariman, dan juga sekaligus kepada Rektor yang alhamdulillah bisa bersama-sama kita sehingga akhir acara ini. Dan juga kepada adik-adik mahasiswa, juga ada Bapak dan Ibu dosen. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Bu. Ya. Terima kasih Dona, terima kasih Bang Arman. Sama-sama. Oke, saya leave all ya. Iya, Pak. Sama-sama Bang, silakan.